perkenalkan, nama saya Mary. Saya dari kelompok 1, yaitu yang beranggotakan Tri Nur Hasanah, Lidiawati, Tasya Oktamania Indrawan, Dia Solehatin, dan Maisarah. Di sini kita akan membahas tentang perencanaan karir dan manajemen karir. Nah, pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas dalam perencanaan karir dan manajemen karir ini yaitu yang pertama, pengertian karir, manajemen karir, dan perencanaan karir. Sebelumnya mungkin kita sering mendengar kata karir. Karir merupakan sebuah kata dari bahasa Belanda, yaitu perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Karir juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun. Kedua, ada manajemen karir. Manajemen karir merupakan proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan mereka dan minat kerja yang mereka miliki untuk menggunakan keterampilan dan minat ini secara efektif dan dalam perusahaan maupun setelah mereka meninggalkan perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan selama seumur hidup yang berkontribusi terhadap eksplorasi, pembentukan keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Dan yang keempat, perencanaan karir merupakan proses yang disengaja sehingga seseorang menjadi sadar akan keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik pribadi mereka sendiri, dan menetapkan rencana, tindakan, atau sasaran spesifik lainnya. Perencanaan karir, manfaat bagi organisasi perencanaan karir yang dikelola dengan baik yaitu yang pertama, membantu menyelaraskan strategi perusahaan dan kebutuhan sumber daya manusia. Dengan membantu para prakerja merencanakan karir mereka, perusahaan bisa mengantisipasi dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan akan SDM di masa depan yang akan datang, termasuk jumlah dan kriteria-kriteria yang diperlukan. Yang kedua, membantu proses pengembangan karyawan. Proses perencanaan karir juga bisa membantu perusahaan memenuhi kebutuhan SDM melalui proses internal rekrutmen sebagai salah satu yang baik untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Yang ketiga, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Perhatian yang diberikan organisasi pada perencanaan karir para pekerjanya akan meningkatkan moral pekerja. Hal ini membuat loyalitas karyawan bertambah. Yang keempat, memotivasi pekerja untuk mengembangkan diri. Dengan proses perencanaan karir, pekerja akan terpacu untuk mengembangkan dirinya guna career goal. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pekerja yaitu kebutuhan akan prestasi untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Manajemen karir. Peran karyawan dalam manajemen karir. 1. Menyediakan anggaran bagi para karyawan untuk proses pengembangan karyawan dalam meningkatkan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan ketika menduduki posisinya nanti. Yang kedua, menyediakan pusat pelayanan karir yang mana semua pekerja bisa mengaksesnya serta berkonsultasi mengenai karir mereka. Yang ketiga, membangun corporate campus atau program yang memungkinkan pekerja menjalani proses pengembangan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka. Yang terakhir, menyediakan career coach yang berperan sebagai konselor bagi para karyawan untuk membantu mereka merencanakan karirnya. Yang dimaksud dengan konselor yaitu memberikan bimbingan bagi karyawan untuk mencapai karir tersebut atau merencanakan karir tersebut. Peran manajer dalam pengembangan karir karyawan. Hal-hal yang dapat dilakukan manajer untuk mendukung karir bawahannya antara lain: 1. Ketika pertama kali bawahan memulai, pastikan bahwa ia memulai dengan baik dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, jadwalkan penilaian kinerja secara teratur atau sejauh mana kinerja dan keterampilan karyawan sekarang konsisten dengan aspirasi karir karyawan tersebut. Yang ketiga, beri karyawan rencana pengembangan informal. Yang ketiga, pastikan bawahan selalu mendapatkan informasi mengenai bagaimana mereka
dapat menggunakan tunjangan terkait karir perusahaan yang ada dan doronglah untuk melakukannya. Yang ketiga, mentoring. Mentoring artinya meminta senior yang berpengalaman untuk menasehati, memberikan penyuluhan, dan membimbing perkembangan karir jangka panjang karyawan. Karyawan yang sulit untuk memutuskan karir mana yang harus dikejar, dan bagaimana cara mengatasi politik kantor membutuhkan seorang mentor. Dari apa yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulannya bahwa manajemen karir harus melibatkan semua pihak termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja, dan organisasi secara keseluruhan. Pentingnya manajemen karir bagi karyawan adalah untuk meningkatkan potensi dan produktivitas bagi kemajuan dirinya, sedangkan bagi perusahaan, mereka meningkatkan nilai bisnis perusahaan dan kompetisi bisnis. Perencanaan karir berhubungan erat dengan masa depan organisasi atau individu sendiri, dan manfaat perencanaan karir juga untuk kedisiplinan dalam bekerja, karena perencanaan karir dapat menjadi patokan motivasi agar rencana dapat dicapai.